Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD selaku dosen mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai materi pendekatan pembelajaran matematika yang meliputi pendekatan komunikatif, pendekatan kontekstual, dan pendekatan saintifik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nungki Sri Ambarwati, dengan NIM 205130008, dan rekan saya, Siti Sarah Patmawati, dengan NIM 205140017. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga kelebihan, dan yang keempat kekurangan dari setiap pendekatan. Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, student-centered learning, yaitu pendekatan yang berpusat pada peserta didik, dan teacher in their learning, yaitu pendekatan yang berpusat pada pendidik. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dari suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu pengetahuan serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ismail telah menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran matematika adalah proses yang sedang dirancang untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan siswa akan kegiatan belajar matematika. Pendekatan pembelajaran yang pertama yaitu pendekatan komunikatif. Pengertian pendekatan komunikatif. Pembelajaran komunikatif menugaskan siswa untuk membaca, mengamati, dan bertanya. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru meluruskan atau melengkapi pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Komunikatif melatih siswa untuk belajar mandiri sehingga otak kanannya terlatih. Pendekatan komunikatif mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, pandangan yang berbeda di antara peserta didik dapat dihargai dan dianggap sebagai tradisi dalam proses belajar. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan kemungkinan secara terintegrasi. Yang kelima, proses pembelajaran berbasis masalah untuk mendorong peserta didik menemukan solusi. Dan yang keenam, proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pendekatan komunikatif mempunyai 4 kelebihan. Yang pertama, peserta didik akan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran akan menjadi menyenangkan. Yang ketiga, peserta didik akan lebih dihargai dan lebih terbuka. Dan yang keempat, dalam proses pembelajaran ini, peserta didik tidak akan mudah lupa dengan ilmu pengetahuannya. Pendekatan komunikatif juga memiliki kekurangan. Yang pertama, masih sulit untuk siswa menemukan jawaban yang mereka inginkan. Yang kedua, memerlukan waktu untuk peserta didik menemukan jawaban, terutama bagi peserta didik yang mempunyai pengetahuan yang lemah. Dan yang ketiga, memerlukan waktu yang lama untuk peserta didik beradaptasi dengan proses belajar yang baru. Pendekatan pembelajaran matematika yang kedua ialah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan proses belajar mengajar melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Siswa tidak dilatih untuk menghafal, mengetahui, atau memahami, namun siswa dilatih untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan hingga pemahaman konsep siswa terbentuk.
Karakteristik pendekatan konseptual. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks otentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, yaitu berdiskusi saling mengoreksi antar teman. Yang kelima, pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara yang satu dengan yang lain secara mendalam. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan produktif. Dan yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi menyenangkan. Kelebihan pendekatan konseptual. Yang pertama, pembelajarannya akan menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajarannya lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Kelemahan pendekatan konseptual. Yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing dikarenakan metode pendekatan ini, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide. Yang ketiga, mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Dan yang keempat, guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah diterapkan. Pendekatan pembelajaran matematika yang ketiga ialah pendekatan saintifik. Proses pembelajaran ini sering disamakan dengan proses ilmiah, karena terdapat beberapa tahapan yang dilalui di dalamnya, terutama dalam kegiatan inti. Karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, proses pembelajaran membentuk konsep diri siswa. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir para siswa. Yang keempat, proses pembelajaran untuk mengembangkan motivasi siswa dan motivasi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, memberikan seluruh siswanya kesempatan untuk melatih kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Pendekatan saintifik memiliki 8 kelebihan. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan fakta dengan sendirinya. Yang kedua, menjadikan peserta didik lebih teliti dan sungguh-sungguh dalam mencari informasi. Yang ketiga, membentuk pemikiran yang kritis. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berani bertanya. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mencari sumber lain selain dari buku. Yang keenam, peserta didik mendapatkan jawaban dari apa yang dipertanyakan dengan usahanya sendiri. Yang ketujuh, pengetahuan yang dihasilkan lebih mendalam dan luas. Dan yang terakhir, menumbuhkan keberanian dalam mengemukakan pendapat. Di samping itu, ada juga beberapa kekurangan dari pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, tidak semua peserta didik mempunyai keberanian untuk bertanya. Yang kedua, memerlukan waktu yang agak lama untuk mendapatkan jawaban. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik siap mengemukakan pendapat di depan. Jadi, kesimpulannya, pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Pendekatan pembelajaran matematika dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan komunikatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan saintifik. Setiap pendekatan memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.